Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah, maba'ad. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini kita akan membahas ceramah seorang Habib dari Yaman yang katanya, kata para pengikutnya, kalau mau melihat akhlak Nabi maka lihatlah akhlak Habib Umar bin Hafiz, tapi kalau mau melihat wajah Nabi lihatlah Habib Ali Al-Jufri. Sebab itulah Habib Ali Jufri berkata, siapa dia nak tengok akhlak Nabi, tengoklah akhlaknya Habib Umar bin Hafiz. Berkata Habib Umar, siapa dia nak tengok muka Nabi, tengoklah Habib Ali Jufri, kerana muka Nabi itu mirip sama dengan muka Habib Ali Jufri. Nah, kaum muslimin, kali ini kita akan membahas ceramah salah satu dari dua serangkai tersebut, yaitu Habib Ali Al-Jufri. Kita tinggalkan dulu Habib Umar bin Hafiz. Dan ceramah apa kiranya yang akan kita bahas? Kita simak dulu videonya. Ucapan selamat Natal kepada orang-orang. Sa'atakallamu fil majlis ulama kibar. Saya akan berbicara ucapan ini di sini hadir ulama-ulama besar. Awalan, Itu yang pertama. ghalib ulama ahli sunnah harramu tahni'at an-nasara fi a'yadihim. Sebagian besar ulama-ulama ahlu sunnah mengharamkan tahniah, ucapan selamat atas hari raya mereka, orang-orang yang Nasara. وانت هل هذا يناقض كلامك انت تقول نهنئ؟ Apakah pernyataan saya ini bertolak belakang dengan pernyataan saya barusan yang menyatakan ulama ahli sunnah mengharamkan, bertolak belakang dengan apa yang saya anut? لا ما تراجعت عن كلامي. Saya tidak mundur dari pernyataan وسوف saya. أهنئهم في 25 وفي 7 القادمة هذه. Dan saya akan mengucapkan selamat kepada mereka pada tanggal 25 nanti. ومن حق من يرى أن هذا لا يجوز ألا يفعل. Yang menganggap ini tidak boleh, silahkan jangan lakukan itu. طيب نرجع مرة ثانية. Kita kembali lagi. غالب العلماء في المذاهب الأربعة قالوا بالتحريم. Saya katakan sebagian besar ulama ahli sunnah dari madhab al-arba'ah mengatakan itu haram. ولكن لم يصح ما نقله ابن القيم من أنه باتفاق العلماء. Akan tetapi saya katakan bahwasanya tidak benar apa yang dinyatakan oleh Ibnu Qayyim, bahwasanya itu adalah yang disepakati oleh para ulama. بل Tidak في benar. المذهب الحنبلي الذي ينتمي إليه ابن القيم Bahkan di dalam madhab Hambali yang dimana Imam Ibnu Qayyim bernisbah kepadanya, bermadhab kepadanya, نقل المرداوي في الإنصاف Al-Imam Al-Mardawi menyebutkan di dalam kitab أن Al-Insafnya الإمام أحمد بن حنبل 3 أقوال: bahwa Imam Ahmad bin Hanbal punya 3 pendapat dalam perkara ini. الجواز والكراهة والتحريم. Yang pertama adalah jawaz, membolehkan. Yang kedua adalah karahah, memakruhkan. Yang ketiga adalah mengharamkan. 3 pendapat dalam madhab Imam Ahmad bin Hanbal. وهنا يصبح الخلاف معتبرا. Dan di sini membuktikan bahwasanya khilaf, perbedaan dalam hal ini mu'tabar. ولا يصح الإنكار على المسائل في الخلال التي فيها اختلاف معتبر. Nah, tidak boleh kita mengingkari suatu perkara di mana di situ khilafnya mu'tabar, diterima. ورحم الله من قال من اتسع علمه قل إنكاره. Semoga Allah mengangkat, memberikan rahmat mereka para ulama yang menyatakan semakin luas ilmu seseorang, semakin sedikit pengingkarannya terhadap perkara-perkara yang semacam itu. النقطة الثالثة Yang ketiga, أن هناك بحث جرى حول دليل التحريم. di sana ada kajian yang membahas tentang dalil-dalil yang mengharamkan. طلبت من مجموعة من طلبة العلم من مذاهب متعددة. Saya السنة. meminta daripada talabatul ilm dari madhab al-arba'ah untuk mengumpulkan itu, يقرؤون لنا في كتبنا نحن أهل السنة untuk membaca dari kitab-kitab kita Ahlus Sunnah wal Jamaah في استدلالات أئمتنا. di dalam cara mengambil dalil dari para a'immat kita. نبحث عن نص بنوا عليه تحريم التهنئة. Kami ingin mendapatkan nas yang dari nas ini mereka menyatakan hukum bahwasanya diharamkan mengucapkan selamat terhadap hari raya orang-orang kafir. لا أقصد هنا بالنص الفقهي، Saya tidak berbicara dengan nas tentang nas fikih. أقصد هنا بالنص المعصوم، الدليل الذي يبنى عليه الحكم Yang الفقهي. saya katakan nas daripada maksum, yaitu Al-Quran atau hadis, yang dari situ didirikan hukum ini. لم نجد. Beliau katakan kami nggak dapat itu. والذي يجد يدلنا، ما حد منا يريد يدخل النار.
barang siapa yang punya dalil dari nas maksum, bawa kemari. Kami membutuhkan itu. والذي وجدناه أن العرف السائد في تلكم الأزمان العادة أن دلالة التهنئة تساوي أو فيها شبهة أنها تساوي الإقرار على المعتقد. Yang kami dapati di masa itu, masa ulama ahli sunnah yang mengharamkan, bahwasanya ucapan selamat itu mengandung suatu arti seakan-akan menyetujui i'tiqad kekafiran atau keyakinan kekafiran itu. هكذا الثقافة في ذلك العصر. Ini adalah uruf atau pemahaman di masa itu. أنك لما تهنئ معناه تقر على الشيء الذي تهنئ Di عليه. masa itu orang yang menyatakan selamat seakan-akan dia mengakui, merestui akidah keyakinan yang menyimpang itu. وفي حال وجود هذه الشبهة يحرم التهنئة. Nah, kita katakan pada saat hal ini ada, maka kita katakan haram. وأما إذا نوى الإقرار فهو كفر. Kalau kita menyatakan selamat terhadap hari raya mereka dengan di hati kita merestui kekafiran, maka itu adalah kufur. العقائد مختلفة. Akidah yang berbeda dengan لا akidah نقول kita. بتكافؤ الديانات. Kita tidak pernah menyatakan semua agama itu sama. ونرى أن هذا عبث. Ini omong kosong semacam itu. لكن في عصرنا هل أصلا لا تزال التهنئة معناها الإقرار على المعتقد؟ Tapi kalau kita lihat di masa kita, apakah mengucapkan selamat itu artinya menyetujui keyakinan itu? يعني المسيحي عندما تقول له يعني كل عام وانت بخير في مولد سيدنا عيسى عليه السلام، هل هو سيفهم أنك موافق على معتقده في أن سيدنا عيسى ابن الله تعالى الله عن ذلك؟ Saya kasih contoh seorang Muslim yang mengatakan kepada seorang Kristen, ya, di hari rayanya itu, setiap tahun mudah-mudahan engkau bertambah baik pada tanggal 25. Apakah itu mengandung keyakinan bahwa dia mempercayai keyakinan agama itu? لا. Tidak. وكل أنا مرتاح الضمير أقول لكم لا. Ya kan, bukankah demikian? Kita bilang seperti itu, kita doakan dia, kita ucapkan selamat. Apakah kita percaya dengan keyakinan ليس yang في sama? أوروبا فقط كما يقول البعض. Dan ini bukan cuma di Eropa, di mana tempat pun demikian. Jadi Habib ini pendapatnya sangat aneh kaum muslimin. Beliau tahu jumhur ulama ahlu sunnah wal jamaah mengatakan bahwa mengucapkan selamat Natal hukumnya haram. Tapi beliau berani dengan tegas menyelisihi jumhur ulama tersebut. Bahkan tidak akan mundur sedikit pun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apalagi mengatakan bahwa pemahaman orang-orang dahulu, kalau mengucapkan selamat Natal itu berarti membenarkan i'tiqad mereka. Makanya diharamkan. Sementara di zaman sekarang ini sudah berbeda. Sekarang justru itu menjadi sebuah keharusan. Karena pemahaman orang-orang sekarang bahwasanya mengucapkan selamat Natal itu tidak diartikan membenarkan i'tiqad mereka yang meyakini Isa sebagai Tuhan. Pertanyaannya, Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka tidak mengucapkan selamat Natal. Para ulama ahlus sunnah wal jamaah mereka tidak mengucapkan selamat Natal juga. Lalu apakah pemahaman mereka, Nabi, para sahabat, kemudian generasi terbaik setelahnya, sampai kepada ulama ahlus sunnah wal jamaah, apakah pemahaman mereka ini tidak lebih baik dari orang-orang yang sekarang? Na'udzubillah min dalik. Justru yang terbaik itu adalah sebenarnya pemahaman-pemahaman orang-orang terdahulu. Pemahaman Nabi Muhammad SAW, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, kemudian generasi terbaik setelah mereka, kemudian para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Mereka tidak mengucapkan selamat Natal, karena mengucapkan berarti ridho terhadap perayaan-perayaan mereka. Dan perayaan mereka itu jelas kesyirikan. Kita tidak mengakui akidah mereka, kita tidak ridho kepada perayaan mereka. Lalu mana mungkin kemudian kita mau mengucapkan selamat atas perayaan mereka? Itu kan aneh. Kalau memang kita tidak ridho dengan akidah mereka, tidak ridho dengan perayaan mereka, mengapa kemudian mengucapkan selamat? Kita tidak ridho Allah disekutukan, diduakan, tapi ada perayaan yang menyekutukan Allah, yang menduakan Allah, kita mengucapkan selamat.
Sebagai contoh, ya, ini sebagai contoh. Kita tidak ridho orang tua kita itu dihina, direndahkan, ya. Tapi kita mengucapkan selamat atas penghinaan, atas perendahan orang tua kita. Akal sehat mana yang menerima hal yang semacam ini? Ini benar-benar pemikiran yang menyimpang, subhat yang luar biasa kaum muslimin. Jadi hati-hati kepada orang-orang yang memiliki pemahaman-pemahaman yang seperti ini, ya. Kita lanjutkan lagi. في مصر بعض الأرثوذكس الأقباط يأتي إلى الإمام الأكبر شيخ الأزهر ويهنئه بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. Paus uskup di Mesir, ya, datang di hari Maulid Nabi Muhammad tanggal 12 kepada Syekhul Azhar dan mengucapkan selamat kepada kita umat Islam. Apakah artinya dia percaya dengan akidah kita? هل معنى هذا أن البابا آمن بنبوة سيدنا محمد؟ Apakah artinya dia uskup ini percaya dengan kenabian Nabi Muhammad? لا. Tidak. هل معنى أنه أقرنا على معتقدنا بنبوة سيدنا Apakah محمد؟ dengan ucapan selamat uskup ini kepada kita dia mengakui agama kita? Tidak. التهنئة أصبح معناها إيش دلالتها؟ Nah, ucapan selamat di masa kita artinya udah nggak seperti yang kita pikirkan. لم تعد إقرارا على المعتقد ولا شبهة حتى. Ucapan selamat di masa kita itu artinya bukanlah mengakui akidah mereka. Tidak. التهنئة اليوم أصبحت نوعا من البر. Ucapan selamat di masa kita sebagai bentuk kebajikan di masa kita. والله تعالى أخبرنا وقال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. Allah Ta'ala di dalam Al-Quran menyatakan bahwasanya Allah tidak melarang kepada kita untuk terhadap orang-orang kafir yang tidak memerangi kita, tidak mengusir kita dari kampung halaman kita, untuk kita berbuat baik kepadanya, berbuat adil kepadanya. Allah tak melarang itu. طيب أليس من المعتمد عندنا في مذهب الشافعي أن الذي يتزوج كتابيا من حقها هي عليه أن يأخذها بنفسه إلى الكنيسة في يوم عيدها لتصلي أو يعطيها نفقة الذهاب؟ Di dalam kitab هذا المعتمد عندنا الشافعية. Di dalam kitab fikih kita Syafi'iyah ada perkara dibolehkan menikah seorang muslim dengan wanita kitabiyah dengan aturannya, dan di situ tersebut di dalam mu'tamad fikih kita Syafi'i bahwasanya seorang suami yang menikah dengan kitabiyah, di antara hak si wanita kitabiyah ini atas suaminya yang muslim adalah mengantar istrinya yang kitabiyah itu ke gereja untuk melakukan ibadah. أيهما أكبر؟ أيهما أكبر؟ Mana yang lebih parah? أنك تقول لها كل سنة وأنت طيبة يا زوجتي ولا تأخذها للكنيسة؟ Mana yang lebih parah? Ngucapin tiap tahun selamat Natal wahai istriku, atau nganter dia ke gereja? ولا تأخذها للكنيسة؟ خذي بوديش للكنيسة بس ليس كل سنة وأنت طيبة. Atau كل سنة وأنت ليست طيبة. atau kita bilang boleh kamu pergi dianterin tiap waktu ke mana, ke gereja, tapi ucapan Natal enggak ya. قال الشيخ كل سنة وأنت مريضة. Jadi analogi Habib ini bermasalah kaum muslimin, ya. Permisalan Habib ini tidak benar. Ini subhat. Kalau seorang Paus Paulus kemudian mereka datang kepada umat Islam mengucapkan selamat atas perayaan umat Islam, maka ya memang tidak ada masalah. Kalau mereka membenarkan iktikad seorang muslim, maka itu hal yang bagus. Bila perlu mereka datang ini bukan hanya untuk mengucapkan selamat saja, tapi datang untuk bersyahadat masuk Islam. Memang perayaan-perayaan di dalam Islam itu adalah bentuk syiar agama Islam. Kalau kemudian semua ikut berbahagia atas perayaan umat Islam, maka itu memang sebuah kebaikan. Islam itu rahmatan lil alamin. Ya, jadi itu bentuk Islam rahmatan lil alamin. Kecuali perayaan-perayaan yang memang berbentuk amaliyah bid'ah, maka itu bukan syiar. Itu malah merusak syariat Islam. Ya, apalagi seperti Maulid, sudah jelas itu asalnya dari orang-orang Syiah. Itu amaliyah yang memecah belah umat Islam. Dan kemudian surat Al-Mumtahanah yang dibacakan oleh Habib tersebut itu tidak ada hubungannya dengan masalah ucapan Natal.
Allah itu memerintahkan kita berbuat baik, ya, itu untuk permasalahan duniawi, bukan pada urusan keagamaan. Silahkan lihat tafsir ayat tersebut. Kalau urusan duniawi, jangankan kepada manusia, jangankan kepada orang-orang non-muslim, ya, kepada binatang pun kita harus berbuat baik. Itu akhlak Islam. Kalau urusan agama berbeda lagi. Kita berlepas diri dari urusan agama mereka. Kemudian adapun permasalahan bolehnya seorang pria muslim menikahi wanita ahlul kitab, kemudian dikiaskan oleh Habib tersebut dalam ucapan Natal, ini sangat tidak nyambung. Seorang pria muslim dibolehkan menikahi wanita ahlul kitab karena diharapkan bisa mendakwahi, bisa membawa wanita ahlul kitab tersebut untuk masuk ke dalam Islam. Karena laki-laki itu pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dan kalau sudah menjadi seorang suami, maka dia akan lebih leluasa mengatur rumah tangganya. Itu tujuan utamanya. Sementara sebaliknya, mengapa kemudian wanita muslimah secara mutlak diharamkan menikah dengan laki-laki ahlul kitab? Karena wanita ini lemah. Dia akan mudah diseret untuk murtad keluar dari agama Islam. Jadi inilah hikmah mengapa laki-laki muslim boleh menikahi wanita ahlul kitab, sementara wanita muslimah dilarang menikah dengan laki-laki dari kalangan kaum kafir. Ya, jadi itu hikmahnya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara langkah untuk mendakwain orang non-muslim kepada agama kita adalah dengan menikahin mereka. Sebagaimana mereka juga melakukan itu. Mereka menikahi wanita-wanita muslimah agar murtad. Sedangkan kita mengajak orang-orang non-muslim agar masuk ke surga Allah Azza wa Jalla. Kalau dikatakan bagaimana hukumnya seorang laki-laki muslim menikahi non-muslim? Yang pertama, non-muslim ini terbagi jadi dua. Satu, ahlul kitab. Yang kedua, orang-orang musyrikin. Ahlul kitab ini orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kita menikahi mereka tanpa mereka masuk ke Islam, pernikahannya sah. Tanpa mereka masuk ke Islam. Namun di sini tugas suami adalah membimbing istrinya. Jangan sampai engkau menikahi non-muslim, tahu-tahu anakmu jadi non-muslim. Gimana tanggung jawabmu di hadapan Allah Azza wa Jalla? Engkau pemimpin yang bakal ditanya. Kalau sekarang dia masuk Islam, alhamdulillah. Maka sekarang tugas suami. Kalau dikatakan masuk Islamnya itu, Ustaz, karena proses nikahnya aja. Karena kan kalau beda agama nggak bisa, nggak dicatat tuh, Ustaz. Biasanya mereka yang nikah beda agama nikah di luar negeri. Di negeri kita alhamdulillah. Taib. Sekarang tugasmu membimbing dia ke jalan Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau ternyata engkau menikah bukan karena ingin menyelamatkan dia dari api neraka, engkau hanya ingin menikmatin dia secara syahwat, maka engkau akan merana di dunia sebelum di akhirat. Bagaimana istrimu akan taat kepadamu, sedangkan sama Allah dia nggak taat? Bagaimana dia akan patuh kepadamu, sedangkan dia mengatakan Tuhan itu tiga? Kalau engkau tidak membimbingnya, maka engkau punya kewajiban. Gunakan kesempatan ini untuk menyelamatkan dia dari api neraka. Oh subhanallah jemaah, kita melihat ada wanita-wanita yang non-muslim. Ini cerita yang di Swiss ya. Anda dapat cerita tentang seorang orang Indonesia nikah sama wanita Swiss, kemudian dia masuk Islam. Akhirnya wanitanya ini, istrinya itu gugat cerai suaminya. Gimana dia gugat cerai? Dia gugat cerai karena si perempuan belajar Islam. Dia menghafal Al-Quranul Karim, mengkaji Islam. Setelah bertahun-tahun hidup sama suami, dilihat suaminya ini gak taat sama Allah. Mungkin sholatnya bolong-bolong ini itu, sang istri gugat cerai. Tapi dia tidak keluar dari Islam. Bahkan dia menjadi pendakwah kepada Islam. Maka kalau itu yang bisa engkau kerjakan kepada istrimu, akan jadi ladang pahala buat engkau. Tapi kalau engkau pun secara agama ya kurang lebih, kadang kalau sholatnya telat, gimana istrimu nantinya? Maka tolong, kalau itu sudah terjadi,
maka hendaklah engkau bersungguh-sungguh untuk mendakwain istrimu. Kalau engkau nggak punya waktu mungkin karena bekerja, carikan kawan-kawan buat istrimu yang muslimah, yang soleha. Bawa dia ke majelis ilmu, ajak dia untuk menonton kajian sekarang ini umpamanya, dengan harapan hatinya semakin kuat keimanannya. Insya Allah perlahan-lahan dia akan semakin kuat iman. Adapun engkau akan dimintai pertanggungjawaban, semua akan dimintain pertanggungjawaban jamaah. Tapi pertanggungjawaban setelah dinikahi. Adapun pada masa lalu dia, ya nggak tahu, dia belum bertanggung jawab karena belum jadi istri dia. Tapi setelah menjadi istri, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Hadza wallahu a'lam bissawab.